Naskah podcast. Tema, 5 rekomendasi obat cacing yang aman dan efektif. Pembawa acara, Dr. Rahayu. Halo sahabat sehat. Kembali lagi bersama saya Dr. Rahayu di podcast kesehatan yang selalu membahas hal penting dengan cara yang santai, mudah dicerna, dan tentu saja menyenangkan untuk didengarkan sampai akhir. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebuah masalah kesehatan yang bisa menyerang anak, remaja, bahkan orang dewasa sekalipun, dan seringkali tidak disadari. Topik kita adalah 5 rekomendasi obat cacing yang aman dan efektif. Penjelasan lengkap dan mendalam. Kenapa saya angkat topik ini? Karena cacingan bukan hal sepele. Banyak sekali pasien saya yang bertahun-tahun mengalami keluhan pencernaan, anemia, badan lemas, sampai susah gemuk. Ternyata akar masalahnya adalah infeksi cacing. Yang lebih mengejutkan, cacing bisa hidup sangat lama di dalam tubuh manusia tanpa gejala yang jelas. Bisa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Dan selama 1 jam ke depan, saya akan mengajak Anda menjelajahi bagaimana cacing masuk ke tubuh, bagaimana gejalanya bekerja, apa saja obat yang paling sering digunakan dalam dunia medis, kelebihan masing-masing obat, situasi yang cocok untuk tiap obat, dan beberapa kisah nyata yang saya temui selama praktik. Buat Anda yang mendengarkan sambil bekerja, masak, atau bersantai, duduklah yang nyaman. Karena edukasi ini akan membuat Anda jauh lebih sadar tentang kesehatan diri dan keluarga Anda. Kenapa kita perlu obat cacing? Infeksi cacing sering dianggap sebagai penyakit anak-anak. Padahal kenyataannya, orang dewasa pun sangat bisa terkena, terutama pekerja lapangan, pemilik hewan peliharaan, orang yang sering makan di luar, atau yang sering mengonsumsi sayur lalapan. Cacing masuk melalui makanan terkontaminasi, tangan kotor, kuku panjang, tanah, air yang tidak bersih, daging yang tidak dimasak sempurna. Dan begitu masuk, cacing berkembang biak dengan cepat. Mereka menyerap nutrisi kita secara diam-diam, membuat tubuh sulit meningkatkan berat badan, sulit fokus, mudah lelah, perut kembung, hingga anemia. Bahkan beberapa jenis cacing bisa mengganggu organ dalam, merusak dinding usus, memengaruhi pertumbuhan anak, hingga menyebabkan alergi yang sulit hilang. Karena itulah pemberian obat cacing secara berkala sangat dianjurkan. Seperti kendaraan yang butuh servis rutin, tubuh kita pun butuh pembersihan dari kemungkinan infeksi cacing. Gejala infeksi cacing. Sebelum masuk ke daftar obat, mari kita bahas dulu bagaimana cara mengenali cacingan. 1. Berat badan sulit naik, meski sering makan. Badan tetap kurus. Ini karena nutrisi diserap cacing, bukan tubuh kita. 2. Gatal di area anus, terutama malam hari. Ini tanda khas cacing kremi. 3. Perut kembung dan begah. Cacing menghasilkan gas yang membuat pencernaan tidak nyaman. 4. Nafsu makan menurun atau justru meningkat tidak wajar. 5. Mudah lelah, pucat, anemia. 6. Alergi kulit yang sering kambuh tanpa sebab jelas. 7. Tidur gelisah, sering terbangun. Dan ada satu gejala yang paling mengejutkan bagi sebagian orang. Cacing terlihat di tinja. Ini tanda infeksi sudah cukup berat. Memasuki 5 obat cacing populer. Sekarang kita masuk ke inti pembahasan yang sangat ditunggu-tunggu. Saya akan membahas 5 obat cacing yang paling umum digunakan. Bagaimana cara kerjanya? Apa kelebihannya? Kapan digunakan? Dan kisah-kisah nyata yang membuat pembahasan ini lebih hidup. 1. Albendazole. Kalau kita berbicara mengenai obat cacing utama, hampir semua orang di dunia medis akan sepakat, albendazole adalah yang paling serbaguna. Obat ini efektif untuk cacing gelang, cacing tambang, cacing cambuk, sebagian cacing pita, dan beberapa infeksi cacing jaringan tertentu. Cara kerja, albendazole menghambat kemampuan cacing untuk menyerap glukosa. Dalam hitungan waktu, cacing akan kehabisan energi dan mati. Keunggulan, spektrum luas, digunakan dalam banyak program kesehatan nasional. Dosis biasanya cukup sederhana, aman untuk sebagian besar usia. Efek samping ringan, mual, sakit kepala ringan, kembung, rasa tidak nyaman di perut. Biasanya efek ini sementara dan tidak membahayakan. Kasus albendazole,
Saya pernah menangani seorang remaja laki-laki yang selalu mengeluh lemas dan sulit menaikkan berat badan. Ia makan banyak, namun tubuhnya tetap seperti itu-itu saja, kurus dan terlihat pucat. Pemeriksaan laboratorium feses menemukan adanya infeksi cacing gelang cukup berat. Setelah pemberian terapi yang tepat dan edukasi lengkap, dalam 2 bulan berat badannya mulai naik. Energinya membaik, dan yang menarik, ia bilang tidurnya jauh lebih nyenyak karena perutnya tidak sering begah seperti sebelumnya. Albendazole membantu banyak pasien seperti ini. 2 MEBENDAZOLE. Mebendazole adalah salah satu obat cacing yang sangat disukai karena efektivitasnya tinggi dan efek sampingnya ringan. Efektif untuk cacing kremi, cacing tambang, cacing gelang, cacing cambuk. Cara kerja, menghambat pembentukan energi dalam tubuh cacing. Kelebihan, sangat umum digunakan pada anak dan remaja. Cocok untuk infeksi berulang. Sering direkomendasikan untuk terapi keluarga. Kasus 1 keluarga cacing kremi. Ada 1 keluarga yang saya tangani. Ayah, ibu, 2 anak, semuanya mengalami keluhan yang sama. Gatal di anus terutama malam hari. Ini tanda klasik cacing kremi. Karena telur cacing mudah menular antar anggota keluarga, maka penanganannya harus dilakukan serempak. Setelah penggunaan obat yang tepat, edukasi kebersihan, mencuci sprei, memotong kuku, dalam beberapa hari gejala membaik. Mebendazole sangat efektif dalam kasus seperti ini. 3 PIRANTELPAMOAT. Sekarang kita masuk ke obat cacing yang sangat cocok untuk anak-anak, Pirantel Pamoat. Kenapa cocok untuk anak? Bentuk sirup, rasa manis, efeknya lembut, mudah ditelan, aman digunakan usia kecil sesuai aturan medis. Cara kerja, Pirantel membuat cacing lumpuh sehingga mudah keluar bersama tinja. Sangat efektif untuk cacing gelang, cacing kremi, anak yang tidak bisa tidur. Seorang ibu membawa anaknya yang sudah berminggu-minggu tidak bisa tidur nyenyak. Malam-malam selalu gelisah, sering menangis, sering garuk-garuk. Ternyata penyebabnya cacing kremi. Setelah penggunaan Pirantel Pamoat dengan arahan medis, tidur sang anak membaik total. Sang ibu bilang, "Dok, baru kali ini anak saya tidur anteng sekali." Momen seperti ini sering membuat saya tersenyum. 4 PRAZIQUANTEL. Ini adalah obat cacing yang spesialis, sangat efektif untuk jenis-jenis cacing tertentu yang tidak mudah mati dengan obat biasa. Efektif untuk cacing pita, Schistosoma, sebagian parasit air tawar. Cara kerja, praziquantel mengganggu membran cacing sehingga menyebabkan kelumpuhan dan kematian. Kapan diresepkan? Biasanya bila ditemukan segmen cacing pita pada feses. Penurunan berat badan drastis, mual berkepanjangan, riwayat makan daging mentah atau kurang matang. Pekerja lapangan dengan cacing pita. Seorang pria berusia 35 tahun datang mengeluh berat badannya turun drastis, padahal makannya banyak. Pemeriksaan feses menemukan adanya segmen cacing pita. Praziquantel menjadi pilihan terapi. Pasien pulih dengan baik dan berat badannya mulai naik kembali. 5 LEVAMISOLE. Levamisole adalah pilihan lain yang sering digunakan bila obat lain tidak cocok atau infeksinya berada pada konteks tertentu. Kelebihan, bekerja cepat, juga berfungsi sebagai imunomodulator, aman bila digunakan sesuai petunjuk tenaga kesehatan. Efektif untuk cacing gelang, cacing tambang. Kisah singkat, anak usia 10 tahun dengan perut sering kembung, sulit fokus di sekolah. Setelah evaluasi dan pemberian terapi yang tepat, termasuk levamisole, gejalanya mereda dan daya konsentrasinya membaik. Itulah pembahasan lengkap selama 1 jam tentang 5 obat cacing yang banyak digunakan dalam dunia medis. 1. Albendazole. 2. Mebendazole. 3. Pirantel Pamoat. 4. Praziquantel. 5. Levamisole. Semua punya fungsi masing-masing dan digunakan sesuai indikasi. Yang terpenting adalah menjaga kebersihan makanan, mencuci tangan, memotong kuku, menghindari tanah kotor, dan konsumsi obat cacing sesuai arahan tenaga kesehatan. Saya Dr. Rahayu. Pamit undur diri. Jangan lupa like, subscribe, dan share podcast ini agar lebih banyak orang memahami pentingnya kesehatan pencernaan. Sampai jumpa di episode berikutnya.